Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Akvena Putri, NPM 222200018 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terusan Suez, mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya yang diampu oleh Ibu Umi Hartati. Yang pertama, latar belakang terusan Suez. Terusan Suez ini terletak di Mesir, sebelah barat semenanjung Sinai, yang merupakan terusan kapal sepanjang 163 km yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Tengah yang menghubungkan dengan Laut Merah. Terusan Suez ini merupakan jalan air buatan manusia yang memotong tanah genting Suez dan menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah. Digali pada tahun 1859 dan dibuka untuk pelayar internasional pada tahun 1869 yang dibangun atas prakarsa insinyur Perancis yang bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan Suez ini mempermudah transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa melewati Afrika. Jadi sebelum adanya kanal ini, beberapa transportasi dilakukan dengan cara mengosongkan kapal dan membawa barang-barangnya lewat darat antara Laut Tengah dan Laut Merah. Nah, terusan ini terdiri dari laut bagian antara utara dan selatan. Terusan Suez ini mempunyai arti penting bagi perekonomian dan perdagangan di dunia. Tanpa adanya terusan Suez ini, pengiriman yang melakukan perjalanan di antara bagian-bagian dunia tersebut harus melintasi seluruh benua Afrika, menambah biaya yang besar dan secara substansial memperpanjang waktu perjalanan. Dengan pembangunan terusan Suez ini, kapal-kapal tidak perlu lagi lewat memutar dari semenanjung Sinai. Selanjutnya ada usaha-usaha penggalian terusan Suez. Usaha penggalian terusan Suez ini merupakan pemikiran yang telah lama diusahakan, yaitu sejak zaman Raja Ramses II hingga zaman Napoleon Bonaparte. Cita-cita menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah guna memudahkan pelayaran sudah lama dikemukakan, karena daratan yang memisahkan antara dua laut itu hanya sepanjang 100 mil saja. Pada pertengahan abad ke-19, pihak Prancis mengajukan rencana penggalian terusan Suez, tetapi Raja Muhammad Ali, Raja Mesir, menolak usul itu karena khawatir akan mengurangi kedaulatan dan kemerdekaan negeri Mesir. Inggris juga tidak sependapat karena khawatir juga bahwa kedudukannya di India akan terancam dan mereka berusaha untuk menghalang-halangi penggalian terusan Suez ini. Selanjutnya, terusan Suez ini merupakan wujud nyata perubahan yang terjadi di Mesir. Karena menjadi pintu masuk pelayaran dari berbagai penjuru dan menjadikan kota Suez ini sebagai kota pelabuhan yang ramai. Terusan Suez ini kemudian menciptakan perubahan yang lebih besar bagi Mesir. Di antaranya adalah mendorong kemajuan perdagangan Mesir melalui aktivitas ekspor dan impor Mesir, dengan memperoleh devisa dari perdagangan tersebut, serta pelayaran pelabuhan melalui bea masuk terusan. Selanjutnya, dengan dibukanya terusan Suez, berarti dimulailah sejarah dunia baru pelayaran di Eropa. Kapal-kapal dagang tidak lagi melalui Tanjung Harapan, lalu lintas di Laut Tengah dan Laut Merah bertambah ramai. Kondisi terusan Suez hingga saat ini masih menjadi salah satu rute pelayaran paling penting di dunia. Terusan Suez ini memiliki nilai strategis sebagai jalur perdagangan, antara lain sebagai jalur angkutan minyak mentah dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika Serikat. Terusan yang dikelola Badan Otoritas milik negara Mesir, Suez Canal Authority atau SCA ini juga juga merupakan jalur pelayaran untuk mengirim bahan bakar minyak dari barat ke timur. Dengan nilai strategis tersebut, kapal-kapal yang ingin melalui terusan Suez dipungut biaya yang tidak murah. Biaya untuk melewati terusan Suez ini dikenai biaya bermacam tergantung dengan kategorinya. Satu buah kapal bisa dikenai biaya miliaran rupiah hanya dalam satu kali lewat. Sebagai contoh, satu kapal dengan muatan 33.000 ton
harus membayar sekitar 4-5 miliar. Sehingga pada bulan Juli 2022 pendapatan terusan Suez ini mencapai setara dengan 10 triliun, menjadi kinerja bulanan tertinggi yang pernah terjadi pada rute pelayaran paling penting di dunia itu. Data ini disampaikan oleh Otoritas Terusan Suez. Sekian penjelasan materi terusan Suez dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.